ibu dan anak-anak yang telah datang ke sini untuk membantu saya membuat video aksi nyata saya yang dimana judulnya Diseminasi Modul 1.4 Budaya Positif. Pertama-tama sebelum kita mulai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini. Dan tak lupa pula salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau kita dibawa dari alam yang gelap ke alam yang terang sekarang. Yang pertama-tama saya ingin explain dulu. Tolong turunin explain dulu. Oke, di situ kalian sudah pegang kertas. Sekarang tolong kalian tulis cita-cita harapan kalian. Cita-cita harapan kalian. Tolong tulis, anak-anak juga tulis kan? Tulis di situ cita-cita dan harapan kalian. Oke? Cita-cita harapan kalian. Boleh silakan tulis di dalam situ cita-cita kalian. Tulis PPG. Oke, boleh silakan buat. Kemudian kalau sudah dibuat, tolong kertasnya direnyek-renyek, kemudian dipegang di tangan kanan. Ya. Oke, dipegang di tangan kanan. Dipegang di tangan kanan sudah? Kanan. Silakan pegang. Oke. SBG-nya aja ini. Kan sudah dipegang di tangan kanan. Jadi, jari-jarinya dipegang. Kemudian, contoh misalnya Ibu Puspa sama Ibu Meza. Ibu Meza merayu Puspa supaya Bu Puspa itu buka buka tangannya sampai dia galak. Ngerti? Sampai dia galak. Buka cara caranya. Oke? Lihat dari sini deh. Silakan. Maju. Ibu Puspa, lihat dong kanan kanannya. Setengah maju cak mana itu? Bu, lihat dong kanan kanannya. Coba dibuka tutup. Buka itu. Ya. Ini buka. Tutup. Kertasnya lihat dong sedikit aja. Dilebarin dong. Ayolah, melihat. Bu, kayak gitu. Oke, cukup. Sini Bu Maiza. Dari situ kita sudah bisa lihat Bapak Ibu ngapo. Karena harapan itu tidak semuanya bisa diintimidasi sama orang. Wah, mugola nak dirayu, mugola nak diancam, mugola nak diapa. Kalau sudah kita genggam, tidak mungkin kita lepas lagi. Jangan lagi, misalnya dirayu, contohnya kayak ini. Kamu punya duit misalnya, kan? Kadang-kadang kan kita punya duit kan sudah digenggam, kayak ini kan. Ada orang yang merayu, ayo minta duit deh, kau cantik nian.
pinjam duit. Nah, kan itu kan berarti kita tuh ibaratnya tuh tidak ini apa tuh? Tidak teguh pendirian. Jadi istri tadi itu tentang cara kita menguatkan pendirian di dalam diri kita. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu lah. Tolong Bu Neni masuk ke materi. Oke, kita masuk ke materi. Sekarang budaya positif. Ada yang tahu nggak budaya positif itu apa? Maisa, apa Bu? Seandainya kita menyuruh siswa kalau ketemu guru salim, ucapkan salam, seperti itu Pak. Oke, benar. Itu budaya positif ya. Terkadang kita sebagai guru kadang-kadang masih susah bedakan mana budaya positif, mana hukuman, mana konsekuensi, itu beda. Nanti setelah ini saya tampilkan video ke bawah boleh. Oke, silakan tampilkan video. Silakan tonton dulu videonya. Nanti baru kita ingat. Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan. Pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian hal ini akan terus berulang, diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik: memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses mendidik. Anak usia balita biasanya senang berlarian. Sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas senang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan
2 syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. 2 syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya bukan menasehati. Kemudian 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan, 2. Berkaitan, 3. Menghargai, 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, "Saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya." Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif diantaranya, mata dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak, fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka, dan ajaklah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu, pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya, gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya. Oke, setelah melihat video tadi, bisa kita simpulkan bahwa budaya positif di sekolah itu yaitu nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Contohnya seperti ini. Ketika kita seharian sering ketika anak murid kita melakukan kesalahan, sering kita negurnya tuh negur dengan yang keras. Hei kamu, hei ini. Itu karena kalau dilihat dari kebiasaan itu mungkin dari zaman kita sekolah dulu sampai sekarang itu ke bawah. Jadi itu tindakan yang salah. Mungkin Bu Neni bawain lagi. Paradigma perubahan di sekolah itu yang pertama menyenangkan bagi anak-anak, kemudian yang kedua lingkungan positif, aman, dan nyaman. Kemudian tujuannya ke murid di situ ada bertindak, kemudian pencipta, kemudian bertanggung jawab, kemudian mandiri. Di situ dia. Kemudian kita lihat lagi perubahan paradigma dari kontrol menurut Dr. William Glasser dalam kontrol, kemudian dinamakan teori choice. Jadi di situ yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan
ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian bawa lagi begini. Nah, lihat di situ ada perubahan paradigma stimulus respon. Siapa sesungguhnya yang memiliki, mungkin geser lagi, memiliki kontrol? Yang pertama, stimulus respon. Kita mencoba menguatkan orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin Bapak Ibu dan anak-anak boleh lihat di situ. Kemudian bawain lagi Bu ini. Oke, apa itu disiplin? What disiplin? Silakan bawain lagi Bu ini. Oke, ketika kita mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak kita, kebanyakan orang akan menghubungkan disiplin itu dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi Bapak Ibu, kebiasaan kita sebagai seorang guru mungkin sama dengan seperti saya. Sebelum saya mengenal budaya disiplin positif, saya selalu ketika anak-anak salah, anak keluar kau, kelilinglah lapangan. Kebiasaan kita kan. Jadi anak-anak silakan kamu tegak, jangan dipukul. Itu salah Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan setelah kita nanti belajar budaya positif ini, nanti kita terapkan di kelas kita masing-masing supaya tercapainya disiplin positif yang benar. Bawa lagi Bu ini. Oke, disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut konsepsi Ki Hajar Dewantara tentang keteladanan sifat merdeka. Kemudian bawa lagi Bu ini. Oke, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri sendiri, memilih tindakan mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Jadi disiplin itu dari diri sendiri ya anak. Jangan kalian nunggu perintah dulu. Misalnya contohnya saya ini, Ibu Uci misalnya wali kelas 6, kalian murid kelas 4. Oke, Bu Uci bilang anak-anak pikir karena jadwal kalian, karena Bu Uci bukan wali kelas kalian tidak mau nurut, itu salah. Jadi seluruhnya posisi disiplin itu dari diri sendiri. Ketika kita sudah dibuat aturan, ketika kita sudah dibuat ini, jadi itu balik lagi ke diri kita. Kemudian ini bawa lagi. Oke, kemudian kita lihat teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi eksternal. Untuk menghindari tidak nyaman hukuman, apa yang terjadi jika tidak dilakukan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Biasanya ketika kalian nak diperintah, ya, kalian nak minta tolong, pasti kalian tuh minta, ada makanan tidak? Ada duit tidak? Iya kan? Jadi itu kebanyakan yang terjadi di motivasi
motivasi diri kita kan. Jadi untuk motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Nah, kita balik lagi nah ya. Kita harus menghargai diri sendiri. Jangan kita ingin melakukan sesuatu ini dengan meminta imbalan atau sesuatu lah, hadiah lah kayak itu. Jadi itu buat kita yang agak ini. Mungkin bawa lagi begini. Oke, sekarang kita coba lihat ini hukuman atau konsekuensi. Coba mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman mana di tangan? Anak-anak, yang hukuman mana di tangan? Pasang diulangi lagi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena anak ini terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Yang konsekuensi tunjuk tangan. Oke, konsekuensi. Jadi tidak ada yang hukuman ya. Nanti kita lihat ya. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Yang hukuman silakan angkat tangan. Oke, ingat ya, aku buka jawabannya, kalian lihat dulu ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke, lihat ke selanjutnya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Oke, konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Oke, kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Contohnya ini lah, anak itu kena hukum karena dia sepatunya putih. Jadi dia disuruh melepas sepatu seharian. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ibu Uci sama hukuman. Yang lain? Ibu Maizah? Konsekuensi. Nanti kita lihat ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kejokan. Konsekuensi atau hukuman? Oke, sekarang kita lihat ya. Sini bawahi begini. Yang pertama, mencatat 100 kali dengan kalimat saya tidak akan terlambat karena dia terlambat datang ke sekolah. Ayo, itu hukuman. Hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, itu dia hukuman. Kemudian konsekuensi, menggantikan tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Jadi sesuatu yang kita pribadi yang merugikan orang lain, itu namanya konsekuensi. Kalau aturan yang kalian tabrak, yang kalian langgar, itu namanya hukum. Itu namanya hukuman. Silakan bawa lagi ini. Oke, di situ kita lihat ya perbedaan hukuman sama konsekuensi. Yang pertama, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Jadi dia tuh konsekuensi itu ibaratnya tuh sepele lah. Kalau yang hukuman itu agak berat ini. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi ibaratnya itu
konsekuensi sama hukuman itu dia beda-beda tipis. Beda-beda tipis. Jadi kebanyakan kita ini kadang-kadang minta hukuman mungkin ya Bu, supaya kebanyakan daripada konsekuensi. Iya, karena contohnya mungkin budaya positif ini mungkin sangat cocok kita terapkan di kelas Ibu Maiza, karena kelas Ibu Maiza itu inklusif. Iya, kelas yang luar biasa yang bermacam-macam karakter dan ini anaknya. Mungkin nanti setelah ini kita belajar sama-sama ya Bu Maiza ya. Kemudian paksaan. Kalau di hukuman paksaan, kalau di konsekuensi dia cuma tanggapan biasa ya. Kemudian bawain lagi Bu Neni. Bawain lagi. Oke. Ada di situ namanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Oke. Di situ ada ini. Cerita sedikit Bapak Ibu setelah aku pribadi belajar teori budaya positif ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu dalam artian modulnya banyak, tugasnya banyak, terus tuh apa yang kulakukan selama ini berarti banyak yang salah sama anak-anak. Ketika kita polis sudah salah contohnya, tidak misalnya kita polis sudah salah. Contohnya ini, misalnya si Ica nangis, otomatis pasti kita cari siapa yang buat dia nangis. Iya kan? Padahal itu tidak tahu dulu. Cak mana caranya Ica ini, pokoknya udah yang nangis Ica dulu lah. Kita udah tanya dulu apa dia masalahnya, ngapa baca dari Ica ini, langsung itu apa dia udah biasanya marah kan? Iya kan? Nah, setelah aku belajar model ini, itu banyak yang salah di dalam itu. Jadi, kali kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu mungkin ada di akhir. Di situ aku kasih tahu cara kita menyelesaikan masalah itu dengan solusi. Biasanya kan itu kan salah kan, terakhir ujung-ujungnya udah tuh dipanggil ditampok. Udah ditampok, jadi dicoba, jadi tidak menyelesaikan masalah. Itu, tidak kasih solusi kan ibaratnya. Nama masalah baru makin datang makin kita jadi kan. Itu dia. Mungkin bawa lagi ke ini. Oke, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan yang universal ya, yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari suku, negara, bahasa maupun agama. Mungkin Bapak Ibu kelas sudah buat keyakinan kelas masing-masing, ya. Jadi itu nilai kebajikan ya Bapak Ibu ya. Contohnya di kelas ini yang alhamdulillah kelas ini wali kelasnya sudah bergerak. Mungkin banyak nilai-nilai kebajikan yang dikasih tahu sama Ibu Desi. Dan ini di sini mana di sini dong. Di sini ada sudah kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang universal ya. Dan itu juga aku belajar tuh Allahu Akbar banyaknya yang terasa. Kemudian lagi ini bawain. Oke, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan atau lebih rinci dan konkret. Contohnya kan kalau peraturan sekolah kan sudah ada kan, tapi ini ibaratnya kesepakatan kelas itu kesepakatan kecil kita di dalam kelas supaya pembelajaran kita itu kondusif, lancar, itu. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas biasa dibuat dalam bentuk positif. Contohnya ini, dilarang membuang sampah di dalam laci meja. Coba kalau kalimatnya negatif, woi, tidak boleh buang sampah di dalam laci meja. Kan beda kan, ayo positif sama negatif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya
tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Itu dia, minimal keyakinan kelas itu cuma 6 lah atau 5 lah. Jangan sampai 12. Biasanya anak-anak ini gak aneh loh Bu Maiza. Ini pengalaman aku selama berkeyakinan kelas. Tidak boleh makan di dalam kelas. Tidak boleh minum di dalam kelas. Kebanyakan mah itu kan. Jadi peraturannya banyak ya. Tapi itulah kadang-kadang kan namanya anak kan. Ya masih belum budaya positif mereka tuh belum memang benar-benar ada di dalam hati. Karena kalau sudah ada di dalam hati, pasti kalian itu akan tanam, oh ini sudah kesepakatan kelas kita. Itu. Kemudian lanjut begini. Oke, coba kita selesai ini. Ini dia boleh ini. Besar ini sudah. Besarnya, oke. Di sini kita lihat, di sini ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di situ tanggung jawab, ayo namanya keyakinan kelasnya tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Di situ nilai kebajikannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Di situ namanya komitmen sama menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kalau dilarang melakukan kekerasan itu nilai kebajikannya keselamatan sama menghormati orang lain. Kemudian dilarang memakai narkoba. Nilai kebajikannya kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Itu namanya menghormati orang lain dan kesabaran. Kemudian gunakan masker, itu kesehatan sama keselamatan. Dan yang selanjutnya, jangan berlari di kelas atau di koridor, itu keselamatan dan keamanan. Bawa lagi begini. Oke, membuat keyakinan kelas. Di situ mungkin sudah ada contoh, no? Ujung sudah keliling di sekolah SD 14 bawah ini. Setiap kelas sudah punya keyakinan kelas yang alhamdulillah sudah diarahkan dari awal tahun pembelajaran yang tahun kemarin. Bawa lagi begini. Oke, ini dia. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 ya. Yang pertama penguasaan, kemudian bertahan hidup, kemudian ada kebebasan dan kesenangan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka melanggar peraturan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Contohnya, ya, kebutuhan dasar manusia yang sangat kita sehari-hari itu bertahan hidup. Kita butuh makan, kita butuh baju, minum, galau-galaunya. Dan itulah yang banyak terjadi kriminalisasi. Jadi bawa lagi ini. Bawa lagi. Oke. Bocor lagi. Ini ada 5 posisi kontrol sebagai kita seorang guru untuk mengontrol anak kita yang melakukan kesalahan. Yang pertama ada penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga pemantau, yang keempat teman, yang kelima manajer. Jadi yang pertama itu penghukum. Biasanya itu langsung to the point untuk menghukum anak itu. Kemudian ada juga guru yang membuat rasa bersalah. Contohnya saya ini, misalnya Bu Maiza dapat kaget kau ini
misalnya kau nakal lagi kau dijauhi kawan kau, jadi anakku mindsetnya sepikir, oh iya aku ini merasa bersalah. Jadi kayak itu kita lanjut di video ini, silakan lihat dulu videonya, bawain dulu Bu Neni, tolong putarkan videonya Bu Neni, silakan lihat dulu anak-anak, ibu-ibu juga sekalian minta tolong lihat. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah
Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik,
Kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, lihat dari video tadi ada 5 posisi kontrol. Mungkin ibu-ibu dan anak-anak pernah mengalaminya. Mungkin dari ini, mungkin Ibu Mainza, mungkin sebelum melihat video ini lebih cenderung kemana Bu? Ke anak didik saya. Iya, yang ada di Ibu posisi kontrolnya yang mana? Atau sebagai penghukum, atau sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai apa? Dua-duanya. Dua-duanya ya Bu ya. Jadi setelah melihat video ini mungkin lebih bagus posisinya di posisi manajerial Bu. Manajer karena di posisi manajer itu kita bisa mengontrol anak itu dengan memberikan solusi. Jadi tidak ini lagi kan. Nanti saya lihatkan video saya buat kemarin. Bawa lagi Bu Eni. Di sini ada 5 posisi kontrol yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu yang di video tadi. Mungkin bawa lagi Bu Eni. Oke, ini dia ada motivasi eksternal atau motivasi ekstrinsik. Kemudian yang di guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian yang di penghukum ya, menghardik, menunjuk, dan menyakiti dan menyindir. Jadi selama ini kalau Bapak Ibu galak menunjuk, Bapak ini ibu-ibu galak menunjuk, ibu-ibu galak menunjuk, kemudian galak nyindir anaknya, berarti itu masuk ke penghukum. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah berceramah untuk menunjukkan kekecewaan yang mendalam, seperti yang dicontoh di video tadi. Kalau untuk teman membuat alas-alasan untuk muridnya,
Kemudian kalau untuk pemantau dia menghitung dan mengukur. Kemudian untuk manajer dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Cuman lanjut Bu Neni. Oke, ini yang seperti saya. Ini atas lagi, atasnya. Bawah. Oke, lihat di sini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu masuk di posisi kontrol mana? Membuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu masuk di posisi menghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu bapak. Itu posisi teman. Kemudian apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Kemudian bagian mana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir itu menghukum. Bawa lagi Bu. Oke, ini dia yang aku omongkan tadi, Bapak Ibu. Ini yang sangat penting, tolong dicermati dulu. Segitiga restitusi, proses kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka karakter yang kuat melalui restitusi guru. Yang pertama, membantu murid lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur terhadap dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Lagi bawah Bu ini. Segitiga restitusi yang pertama yang omongin tadi itu memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang kedua mengetabilkan identitas. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Contohnya di validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian dimentabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Mungkin ini aku lihat ke video yang aku buat kemarin pas ngumpul tugas. Sini. Ini dia kebetulan kemarin artisnya budak sekolah kita deh. Gitu ada di sini dia uangnya. Oh ya, sabar ya, tapi ini ibu. Ini bisa dilihat aksi yang aku ini dia buat video. Untuk kasusnya terus ada validasi masalahnya, ada ceritanya dan ada videonya nih. Ini kasus kedua, no?
menginjak Zakia? Iya sih, Bapak yang juga bilang dia akan lebih besar dari saya. Oke, Bapak tidak menyalahkan kamu. Mari kita cari solusi dari masalah ini. Iya Pak, saya mau. Ya, bisa terlihat kamu bangga dengan hasil yang kamu dapat. Tetapi ada hal yang jadinya merugikan orang untuk orang lain. Iya Pak, saya minta maaf. Saya sudah. Keyakinan kelas apa yang kita percayai? Menghargai sama teman Pak. Jadi hal apa yang kamu lakukan? Oke, itu sekilas aksi nyata untuk satu demonstrasi konseptual yang saya buat bersama Zalpa yang kemarin. Jadi itu contoh, balikan lagi ke PPT Bu Neni. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus validasi tindakan dulu. Kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan kelas. Kalau lagi Bu Neni. Oke, di sini dia menstabilkan identitas itu bertujuan mengubah identitas anak dan orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak. Jadi jangan anak yang sudah salah kita benar jadi salah. Jadi kalau anak yang mungkin anak yang di sekolah dia nakal, nak nonjol, mungkin balik lagi ke latar belakangnya, mungkin dia di rumah tidak pernah dapat perhatian. Kalau kita masuk ke dalam kebutuhan dasarnya, dia pengen kebebasan lah atau penuh rasa kasih sayang. Mungkin dia nak disayangi oleh wali murid di sekolah ya, kayak gitu. Kemudian kalau lagi ini validasi tindakan yang salah. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapatkan perhatian kita, maka telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Jadi ibu-ibu, aku cerita sedikit. Setelah aku belajar ini, yang dulunya aku biasa galak marah, galak ini. Jadi sekarang aku sudah mengubah pola aku nerap ke posisi kontrolnya sebagai manajer. Terus aku buat ini segitiga institusinya aku jalankan. Jadi aku validating bukan tindakan yang salah, kemudian aku validasi, kemudian aku matching sama keyakinan kelas yang kita taati. Itu dia. Baru lagi Pak Dedi. Oh ini menanyakan keyakinan kelas. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sesuai telah tercapai langkah 1 dan tingkah laku yang salah divalidasi langkah 2, maka anak yang siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya akan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Contohnya seperti kasus Zalpa sama Zakia. Yang di situ si Zakia ini awalnya menurut Zalpa dia ini sombong karena belajar olahraga. Dia ngomong nilai si Zakia ini bakalan lebih besar daripada nilai Zalpa. Jadi ketika pelajaran itu sudah tahunya nilai si Zakia lebih kecil, tidak sesuai dengan apa yang diomongkan. Jadi si Zalpa ini marah-marah. Si Zalpa itu marah-marah sama si
Zakia, dan Zakia itu nangis awalnya melapor. Jadi contoh kasus itu melapor, kemudian si Zalfano kita panggil tanpa marah. Biasanya kalau kita sebagai guru kan, kenapa kami nangis-nangis kayak ini? Pasti kan langsung ditulis itu kan. Jadi langsung sesuai dengan yang kumpulan tadi, kita tanya dulu, apa kok benar si Zakia itu nangis? Tapi kan tidak kali video, dan tapi kan kenapa? Biasanya kita kan kenapa mau buat dia nangis? Kan kita tanya si Zakia nangis, apakah itu benar? Jadi dia nangis, benar Pak, kata dia kan. Jadi kita validasi tindakan, kemudian kita menstabilkan identitas, karena setiap umum itu, tidak ada yang sempurna video hilang video ini ya. Jadi kita minta kalian untuk mencermatinya. Mungkin itulah yang bisa aku sampaikan di budaya positif ini. Sekali lagi terima kasih untuk ibu-ibu, untuk Ibu Muspa, Ibu Uci, Ibu Diana, Ibu Ivana, Ibu Maiza, Pak Wawan, sama Miss Neni dan anak-anak kelas 6A. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.